coba sekarang rapikan dulu alat tulisnya, rapikan mejanya, kemudian tangan di atas meja. Oke, sekarang coba email pimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ardifa Aulia, hadir Bu. Anissa Butar-Butar, Hadir Bu. Imelda Melani Agustin, Hadir Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Iya, Nah, Bu. coba Ibu mau tanya dulu sama kalian sebelum kita belajar. Pernah tidak anak-anak Ibu melihat bunga mawar? Pernah, Bu. Lalu apa yang terjadi ketika kita memegang atau memetik bunga mawar sembarangan? Sakit Bu. Sakit. Apalagi? Luka Bu. Luka. Ada lagi tidak? Berdarah Bu. Oke, berdarah, sakit, luka. Nah, itu merupakan cara adaptasi bunga mawar untuk melindungi diri ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Oke, sekarang perhatikan PPT yang sudah Ibu buat ya. Nah, jadi tumbuhan beradaptasi itu karena 3 hal. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, yang kedua untuk berkembang biak, dan yang ketiga untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah adaptasi agar dapat bertahan hidup. Coba Ibu mau tanya dulu, ada tidak yang tahu apa itu adaptasi? Tidak Bu. Adaptasi itu merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Nah, jadi yang pertama adalah adaptasi agar dapat bertahan hidup. Nah, di sini yang pertama ada xerofit. Jadi xerofit itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini ya. Ada apa coba ini? Lidah buaya. Lidah buaya. Ya, benar sekali, ini lidah buaya. Nah, jadi cara lidah buaya untuk beradaptasi adalah dengan memiliki daun yang tebal dan memiliki batang yang tebal sebagai tempat menyimpan cadangan air. Nah, selanjutnya adalah halofit. Nah, halofit ini coba kalian baca apa itu halofit? Tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya di pantai, biasanya berlumpur, berpasir, dan mengandung oksigen. Contohnya bakau. Iya, contohnya adalah bakau. Jadi halofit ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang memiliki kandungan garam yang tinggi. Oke, selanjutnya ada hidrofit. Nah, jadi hidrofit ini adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya itu hidup di air. Nah, cara beradaptasinya bisa kalian lihat ya. Di sini ada kangkung. Nah, dia memiliki akar yang berada di air, memiliki rongga udara di dalam batang atau tangkai daun, kemudian daunnya muncul ke permukaan air. Nah, selanjutnya ada higrofit. Nah, jadi higrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Nah, contohnya bisa kalian lihat. Coba apa ini anak-anak? Ini tumbuhan paku. Nah, cara beradaptasinya adalah daunnya itu menggulung. Daun yang masih muda itu menggulung, kemudian batangnya itu berada di dalam tanah. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen. Nah, jadi cara beradaptasi tumbuhan ini adalah contohnya itu seperti kantung semar. Nah, kantung semar itu mengeluarkan bau yang menarik serangga untuk masuk ke dalamnya. Kemudian serangga yang masuk itu akan dicerna oleh kantung semar sebagai nitrogen bagi dirinya. Contoh lain juga ada seperti tumbuhan penus. Kalian tahu kan tumbuhan penus? Tahu Bu. Nah, itu juga menghasilkan nitrogen dari serangga. Oke, selanjutnya adalah membantu perkembangbiakan. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini ya. Yang pertama itu ada apa coba ini anak-anak? Rafflesia Bu, bunga bangkai. Ya, bunga rafflesia atau bunga bangkai. Jadi bunga bangkai ini mengeluarkan bau-bauan yang dapat menarik serangga, seperti lalat ya anak-anak. Nah, lalat di sini berfungsi untuk membantu penyerbukan.
pada bunga rafflesia. Kemudian ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Nah, itu cara beradaptasinya adalah mereka itu memiliki mahkota yang menarik, yang mencolok sehingga serangga itu mendekat dan mempercepat proses penyerbukan. Nah, selanjutnya itu ada bunga dandelion. Pernah tidak kalian melihat bunga ini? Belum. Belum pernah ya? Oke, jadi bunga dandelion ini benih-benihnya itu memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin, kemudian jatuh di suatu tempat dan tumbuh di tempat itu. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga itu tumbuhan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, contohnya itu seperti ada kan tumbuhan yang berduri, ada kan? Seperti apa coba? Bunga mawar, pohon salak, durian ya. Nah, kemudian itu ada tumbuhan yang memiliki getah. Coba apa? Karet. Karet. Apa lagi? Ada loh di sekitar kita. Pisang, bukan pisang. Pisang bisa. Kemudian nangka. Ya, benar sekali. Kemudian ada lagi tumbuhan yang mengeluarkan bau untuk melindungi diri. Coba apa? Apa coba? Bunga tadi yang kita sudah lihat. Rafflesia, Bu. Rafflesia. Oke, selanjutnya itu ada tumbuhan yang memiliki racun. Contohnya seperti gadung dan jarak. Kemudian ada tumbuhan yang berkulit keras. Contohnya seperti apa coba? Pohon kelapa. Benar. Apa lagi coba? Kayu jati. Kayu jati. Ya, selanjutnya adalah Durian. durian. Benar sekali. Nah, selanjutnya itu ada tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu atau rambut halus. Coba apa? Ada yang tahu? Bambu. Bambu, pintar. Oke. Nah, dari penjelasan-penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan email. Kan enceng gondok sama teratai itu tinggalnya di air. Perbedaannya apa, Bu ya? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Perbedaan enceng gondok dan juga teratai. Mereka itu sama-sama tumbuhan hidrofit ya. Nah, jadi perbedaannya itu daun teratai itu lebar dan tipis, sedangkan eceng gondok daunnya tidak lebar. Nah, kemudian teratai juga memiliki umbian di bawah daunnya, sedangkan eceng gondok hanya memiliki akar. Oke, ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Gak ada. Sekarang Ibu akan bagi kelompok ya. Nah, ini Email dan Adifa itu kelompok 1, kemudian Anissa itu kelompok 2 ya. Nah, ini tugasnya. Nah, itu dikerjakan. Kemudian nanti ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas, kalian maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Mungkin. Ya, oke. Sekarang silakan mengerjakan anak-anak. Bagaimana tugasnya? Apakah ada yang susah anak-anak? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Lagi berusaha. Susah ya? Iya, Bu. Bagus sekali Anissa. Nah, kelompok dulu kita pintar ya. Enggak, Bu. Ya, pintar sekali ya ya. Nah, bagaimana? Iya, ada, Bu. Oke, sepertinya lancar semua ya. Iya, Bu. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Oke, 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Sekarang semua sudah selesai ya? Iya, Bu. Udah, Bu. Oke, sekarang kita presentasi. Coba kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok email, Bu. Dipa Oke. sama Dipa. Email dan Dipa kan berdua. Ayo, maju ke depan ya. Kelompok 1. Tumbuhan menyesuaikan diri. 1. Dengan cara serofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering, daunnya tebal, sempit, kadang-kadang tidak punya daun, batangnya yang tebal untuk menyimpan air. Contohnya itu kaktus dan lidah buaya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri yang kedua, higrofit. Tumbuhan ini hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batangnya tidak tampak karena di dalam tanah. Contohnya
bagian tubuhnya di air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul. Yang muncul cuma daunnya. Contohnya kangkung, enceng gondok, dan teratai. Yang keempat, halofit. Tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, misalnya di pantai. Contohnya bakau. Cara-cara tumbuhan melindungi diri dengan rasa, yaitu belimbing bulu. Dengan bau, contohnya bunga bangkai. Dengan getah, karet, dan nangka. Dengan racun, contohnya gadung dan jarak. Dengan gurih, pohon salak dan durian. Dengan rambut halus, contohnya bambu. Dengan kulit keras, kelapa, salak, dan durian. Terima kasih. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 1 silakan duduk. Sekarang kelompok 2, Anissa silakan maju ke depan. Yang lain mendengarkan ya. Ya, Bu. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama ada xerofit. Berada di daerah kering, memiliki sedikit air, memiliki batang dan daun yang lebar untuk menyimpan air, contohnya lidah buaya. Yang kedua, higrofit. Tempatnya basah dan lembab. Contoh tumbuhannya lumut. Yang ketiga, hidrofit. Tumbuhan air. Ada yang sebagian di dalam air, ada juga sepenuhnya, contohnya teratai. Yang keempat, halofit. Hidup di pantai atau laut yang memiliki kadar garam yang tinggi, contohnya bakau. Yang kelima, miskin nitrogen. Lingkungan yang sedikit nitrogen, contohnya Venus dan kantong semar. Cara tumbuhan melindungi diri. Dengan bau, contohnya rafflesia. Yang rambut halus, bambu. Rasa, belimbing bulu dan belimbing muda. Dengan duri, mawar dan durian. Dengan racun, gadung dan jarak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang semuanya sudah maju ya. Pintar semua. Coba sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang semuanya sudah maju. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas individu ya. Nah, ini ada soalnya. Kemudian kalian jawab. Nanti kumpulkan ke depan ya. Oke. Nah, kita sudah mempelajari banyak hal ya anak-anak. Coba, apa perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah senang, Bu. Senang ya. Terus coba, pelajaran mana yang paling kalian sukai? Melindungi diri. Yang melindungi diri. Ya, oke. Coba sekarang dari pelajaran kita tadi ada yang bisa menyimpulkan? Coba Ardipa simpulkan. Jadi Bu, tumbuhan itu beradaptasi karena 3 hal. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk membantu perkembangbiakan. Dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Oke, coba Ime lanjutkan apa lagi yang kita pelajari hari ini? Jadi tumbuhan itu beradaptasi dengan cara hidup ada 5, Bu. Yang pertama xerofit, yang kedua halofit, yang ketiga hidrofit, yang keempat trikrofit, yang kelima miskin nitrogen, Bu. Oke, coba Anissa lanjutkan apa lagi yang kita pelajari? Ada juga yang cara tumbuhan melindungi diri, Bu. Ada yang pakai getah, racun, rambut halus, bau, rasa, dan duri. Oke, benar ya. Nah, selanjutnya Ibu punya tugas kalian sebagai tugas tambahan kali nama-nama tumbuhan dan cara tumbuhan tersebut untuk menyesuaikan diri. 10 tumbuhan ya anak-anak. Nah, oke, nanti dikumpul di pertemuan kita yang berikutnya ya. Nah, sebagai bekal untuk pelajaran kita besok, kalian bisa membaca buku di halaman selanjutnya ya. Pelajaran hari ini kita akhiri. Coba sebelumnya email pimpin doa dulu ya. Marilah teman-teman kita berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai bertemu besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.